Hai, hari ini aku bikin sebuah roti modifikasi. Kalau resep rotinya sih aku punya sendiri. Cuman untuk desain toppingnya aku cari inspirasi di Pinterest. Jujur, aku paling cinta banget kalau mashed potato di mix sama roti dan dipanggang bareng-bareng. Rasanya, enak banget. Langsung ke videonya aja yuk. Pertama, aku mau bikin adonan sponge-nya dulu, atau biasa aku sebut sponge dough. Resepnya seperti biasa aku share di description box ya. Kenapa aku pakai metode sponge dough? Karena aku lagi pengen banget roti yang empuk berongga seperti sponge, yang kalau dipencet hasilnya bakal balik lagi. Nanti bisa dilihat di hasil akhirnya ya. Nah, untuk sponge dough ini aku campurin dulu semua bahan keringnya, kemudian diaduk sampai merata. Lalu untuk bahan basahnya cuma ditambah air dingin aja. Adonan ini nantinya nggak perlu diadon sampai kalis, yang penting semua tercampur merata. Karena untuk tercampur rata tidak bisa pakai spatula aja, jadi aku bantu pakai tenaga tangan. Nah, setelah rata seperti ini, adonannya ditutup pakai plastik wrap dan didiamkan selama 2-2,5 jam. Nah, seperti ini nih hasilnya setelah 2 jam didiamkan di suhu ruang. Jadi besar ya. Karena ada raginya juga di dalam adonan sponge ini, makanya ragi membentuk rongga-rongga duluan sebelum dicampurkan dengan adonan utamanya. Untuk mencampurkan adonan utamanya, stepnya juga perlu diperhatikan nih. Yang pertama, aku bikin lubang dulu di tengah adonannya, lalu dimasukkan telur, gula, dan garam. Kenapa? Biar si adonannya lebih merata tercampurnya. Aku aduknya pakai tangan dulu, biar adonannya lebih mudah tercampur dengan telur dan gula garamnya. Setelah mulai merata ke semua bagian, aku lanjutkan dengan memasukkan bahan kering satu persatu dan dibantu diaduk dengan hand mixer. Tapi kalau teman-teman punya mixer roti, nggak seribet ini kok, langsung dimasukin aja semua bahannya ke mixer roti tanpa harus dibantu oleh tenaga tangan. Ketika sekiranya sudah tercampur rata, langsung masukkan margarin dan lanjut diadon lagi sampai hampir kalis. Setelah hampir kalis, aku keluarkan adonan dari tempatnya dan aku lanjutkan untuk mengadon menggunakan tangan. Karena hand mixer gak ada tenaga bantingannya, jadi aku banting manual menggunakan tangan. By the way, ini mejanya udah dibersihin ya. Lalu aku adon lagi dengan gerakan cuci baju, terus dibanting-banting deh seperti ini. Sepengalamanku sih membanting adonan seperti ini bakal mempercepat proses kalisnya adonan. Nah, adonannya sudah mulai kalis elastis nih kelihatannya. Cara membuktikannya, adonan kita bisa membentuk window pane saat ditarik seperti ini.
Terus kalau udah ditarik kayak gini juga nggak bakal mudah sobek teman-teman. Kita bulatkan dulu adonannya biar nanti lebih rapih untuk membagi-bagi adonannya. Karena setelah ini kita bakal ngebagi-bagi adonannya, dan satu adonan itu seberat 60 gram. Sekarang kita bulat-bulatkan kecil seperti ini, terus di rounding. Nah, aku pengen liatin ke kalian gimana sih cara nge-rounding yang benar sampai mulus banget. Ini tuh bisa di rounding di tangan atau di meja, terserah. Yang penting nanti bentuknya bakal mulus. Oke, ini ditimbang lagi, pokoknya timbangannya 60 gram karena 60 gram itu yang paling pas sama ukuran cupnya nanti. Nah, dibuletin, terus habis itu di bagian bawahnya tuh dicubit-cubit sampai bener-bener halus, sampai di bagian bawahnya itu udah terjepit, terus langsung udah deh dibuletin aja kayak gini, di rounding, terus ditaruh deh. Nah, setelah nanti dibuletin kayak gini, bakal aku masukin ke dalam cup roti. Nah, kayak gini nih, udah aku masukin ke cup roti dan dia mulai mengembang sendiri karena tadi aku diamkan dulu selama 20 menitan. Terus aku pinch di tengahnya untuk aku masukkan kentang. Sebenarnya ini lebih enak kalau misalkan kentangnya ini pas waktu di mash dicampur dengan keju mozzarella, jadi nanti hasilnya jadi lebih cantik. Setelah itu pinggiran yang tidak ada kentangnya itu aku oles dengan mentega yang sudah dicampurkan garlic dan parsley. Terus aku masukin keju deh untuk memperkaya rasanya. Dan di sini aku pakai keju campuran dari keju mozzarella dan keju parmesan. Setelah jadi semua nanti hasilnya bakal kayak gini, cantik ya, cantik banget. Terus kalau udah kayak gini tinggal dipanggang aja. Dan inilah hasilnya setelah dipanggang selama 30 menit. Warnanya brownish, cantik banget. Wah, seperti yang aku bilang di awal, tekstur rotinya tuh empuk dan ringan banget. Resep roti ini cocok untuk roti-roti isi seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa rotinya disimpan di dalam plastik biar roti nggak kering. Nah, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan di subscribe channelku biar aku makin semangat bikin konten lainnya. Terima kasih, dadah.